Hal paling beruntung dalam hidup seorang gadis adalah ketika dia melihat tunangannya dan sahabatnya sedang berselingkuh, lalu dia didorong ke dalam lubang yang dalam. Karena justru dengan cara inilah dia bisa bertemu dengan ular kecil berwarna pink yang rela mengorbankan segalanya untuk melindunginya seumur hidup. Saat ini, Tu Yue yang baru saja menerima ingatan baru sangat kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka akan mengalami plot drama murahan seperti ini. Tapi dia bukan pemilik tubuh asli yang lemah, dia punya keberanian dan cara sendiri untuk menghadapinya. Namun, hal terpenting sekarang adalah keluar dari lubang dalam ini terlebih dahulu. Saat sedang memikirkan cara keluar, tiba-tiba terdengar suara di kepalanya, "Selamat kepada tuan rumah telah mengaktifkan sistem emosi. Kumpulkan emosi negatif dari orang-orang di sekitar untuk mendapatkan poin emosi. Setiap 100 poin emosi dapat digunakan untuk undian sekali." Sistem, tapi bagaimana cara menggunakannya? Mendapatkan emosi negatif. Dari mana emosi negatif itu? Saat dia masih bingung, dia melihat seekor ular kecil putih di dekat kakinya yang mengeluarkan suara mendesis. Tu Yue tanpa sengaja menginjak ular itu. Apakah emosi negatif berasal dari dia? Pikirnya, lalu dia menginjak ular kecil itu sekali lagi. Emosi negatif terus bertambah. Mata ular putih kecil itu penuh dengan kemarahan, tapi Tu Yue tidak peduli. Dia menangkap bagian vital ular itu dan mulai mengumpulkan poin sambil terus meminta maaf, "Maaf, maaf, aku akan membawamu keluar nanti." Tiba-tiba terdengar suara dari tidak jauh dari mulut lubang, "Yuer, di mana kamu? Jawab jika kamu mendengar." Itu adalah suara kakak kepala suku dari pemilik tubuh asli, bernama Chang Ying. Mereka bukan saudara kandung, tapi pemilik tubuh asli pernah menyelamatkannya saat kecil, jadi karena rasa bersalah, Chang Ying selalu menjaganya dengan baik. "Kakak, aku di sini." Tu Yue berteriak keras dari dalam perangkap. Begitu selesai berteriak, seekor rubah putih melompat masuk. "Naiklah ke punggungku." Tu Yue dengan patuh memeluk punggungnya dan sekalian membawa ular putih kecil itu, karena dia sudah berjanji. Emosi negatif bertambah. Notifikasi sistem yang tiba-tiba membuat Tu Yue terkejut. Ular putih kecil itu baru saja dia buat pusing, jadi apakah emosi negatif berasal dari Chang Ying? Tapi kenapa dia memiliki emosi negatif? Dalam ingatan, dia sangat menyayangi pemilik tubuh asli. Setelah keluar dari lubang dalam, Chang Ying berubah kembali menjadi wujud manusia binatang. Dia menatap kaki kanan Tu Yue dengan penuh kasih sayang, "Yuer, kakimu terluka." Itu hanya luka gores kecil, tidak berarti apa-apa bagi Tu Yue yang berasal dari dunia modern. Tapi agar tidak ketahuan, dia berpura-pura kesakitan dan bersandar pada Chang Ying. Chang Ying mengambil tangan Tu Yue dan menggendongnya dengan hati-hati. Tu Yue bersandar dengan nyaman di pelukannya saat mereka kembali ke suku. Saat itu, lapangan suku sudah dipenuhi banyak orang binatang yang menunggu. Melihat kedua orang itu kembali, mereka mulai menunjuk-nunjuk Tu Yue. Tu Yue benar-benar keterlaluan. Dia tahu hari ini adalah hari festival suku tapi tetap kabur. Malu sekali membuat semua orang mencarinya. Tu Yue yang mewarisi ingatan pemilik tubuh asli tentu tahu betapa tidak disukainya dia. Tapi yang aneh, mengapa mereka yang begitu tidak suka padanya tidak menghasilkan emosi negatif? Dan siapa yang mendorongnya ke dalam perangkap? Melihatnya kembali dengan selamat, kenapa tidak ada emosi negatif yang tercipta? Saat masih memikirkan hal itu, sistem memberi notifikasi, emosi negatif bertambah 100. Tu Yue langsung waspada memandang kerumunan. Dia tidak tahu siapa yang sudah dia sakiti, tapi seharusnya bukan pasangan brengsek itu. Lagi pula saat itu mereka sedang sibuk berselingkuh, tidak ada waktu untuk menyakitinya. Tiba-tiba suara lembut memecah pemikiran Tu Yue, "Xiao Yue, kamu tidak apa-apa." Itu adalah sahabat baiknya, King, dan tunangannya Silan. Sebelum Tu Yue menjawab,
King King sudah melanjutkan, Xiao Yue, kamu kemana? Kenapa tidak bilang padaku? Semua orang mencarimu lama sekali, kamu tahu. Tu Yue menatap mereka dengan dingin. Menyadari nada tidak ramah Tu Yue, King King tampak tersakiti dan tidak berkata apa-apa. Melihat situasi ini, Silan sangat tidak senang, bagaimana cara bicaramu. King juga peduli padamu. Chang Ying di sampingnya mengerutkan kening. Dia sangat sedih melihat Silan memperlakukan Tu Yue seperti itu, tapi Tu Yue pernah memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka, kalau tidak dia akan memutuskan hubungan kakak adik. Jadi sekarang dia hanya bisa menonton. Silan masih dengan sikap angkuh menatap Tu Yue, kamu harus minta maaf pada King King, maka aku tidak akan memperhitungkan. Sebelum Silan menyelesaikan kalimatnya, Tu Yue langsung menamparkan wajahnya. Chang Ying sangat terkejut melihat adegan ini. Dia paling tahu betapa Tu Yue menyukai Silan. Silan juga terkejut dengan tamparan itu. Setelah sadar, dia menatap Tu Yue dengan gigi terkatuk, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Sepertinya kamu tidak mau menikah denganku. Silan hanya ingin menakut-nakutinya. Meskipun dia tidak menyukai Tu Yue, demi mendapatkan suku ini, dia rela menjadi pasangannya. King King juga maju dengan sikap sok rendah hati, iya, Xiao Yue, cepat minta maaf pada Silan. Aku tahu kamu sedang emosi tadi, apakah kamu takut? Melihat sikap munafik King King, Tu Yue dengan berani juga menamparnya. King King yang ditampar sampai melotot dan menangis, kamu berani menamparkan aku. Menamparkan kamu ya menamparkan, perlu pilih hari juga. Tu Yue mengibas-ngibaskan tangannya. Kedua orang ini memang berwajah tebal, tangannya sampai sakit. Silan melihat kejadian itu dan ingin membalas, tapi tangannya ditahan oleh Chang Ying, adikku tidak boleh disentuh siapapun. Chang Ying, ini urusan antara aku dan Tu Yue. Jika tidak ada kejadian hari ini, kami sudah menjadi pasangan. Apakah kamu terlalu ikut campur? Silan menatap Chang Ying dengan dingin. Sebagai jantan, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Chang Ying pikirkan? Hanya Tu Yue yang bodoh yang tidak tahu. Yue, hari ini berlutut dan minta maaf pada King King, maka aku tidak akan memperhitungkan kamu menamparku tadi. Setelah lukamu sembuh, kita akan mengadakan upacara pernikahan. Tu Yue hanya menatapnya dengan dingin. Kalau pemilik tubuh asli, pasti sudah langsung berlutut meminta maaf. Sayang, sekarang dia adalah orang dari dunia modern. King King juga tidak berpura-pura lagi, malah bersembunyi di belakang Silan dengan tampang kasihan. Yang tidak tahu pasti mengira merekalah yang akan menikah. Chang Ying menatap dengan mata penuh kesakitan sambil menarik Tu Yue dan menggelengkan kepala. Dia tidak mau melihat Tu Yue berlutut. Tapi Tu Yue hanya menepuk tangannya, lalu berbalik dengan tatapan dingin, apa hubungan kalian? Kenapa kamu begitu melindunginya? Kata-kata Tu Yue seperti setetes air jatuh ke wajan minyak, menimbulkan kehebohan. Benar juga, Silan sudah mau menikah dengan Tu Yue, kok masih membela King King? Jangan-jangan mereka ada hubungan rahasia. Silan ditanya seperti itu jadi panik, khawatir rahasianya terbongkar. King King melihat situasi itu cepat-cepat maju selangkah sambil menutup wajahnya, berpura-pura bermurah hati, Xiao Yue, aku tahu kamu tidak sengaja. Aku tidak apa-apa, aku dan Silan tidak ada hubungan apa-apa, kamu salah paham. Benarkah? Kalau begitu aku perlu berlutut dan minta maaf padamu. Tu Yue juga tersenyum manis menatapnya. King King canggung menjawab, tidak perlu, aku tidak apa-apa. Kita kan saudara terbaik, kalau kamu sedang mood buruk, memukul aku juga tidak masalah. Trik mundur untuk maju ini langsung mengalihkan masalah kembali ke Tu Yue. Maaf ya, King King. Aku juga karena emosi sesaat makanya memukulmu. Kamu tahu kan betapa aku menyukai Silan. Kamu akan memaafkanku kan? Kita kan paling baik. Tu Yue juga berpura-pura lembut,
tapi dalam hatinya tertawa dingin. Karena kamu mau menjatuhkanku, aku akan membuatmu pakai topi tinggi. Suka berpura-pura bermurah hati. Kerugian bisu ini kamu pasti telan. King King mendengar itu juga terpaksa mengatakan dia tidak apa-apa. Tamparan ini sia-sia. Yang penting, tidak ada yang menyangka Tu Yue akan tiba-tiba memukul. Silan melihat situasi juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lagi pula King King sudah dengan murah hati memaafkan Tu Yue, kalau dia masih ngotot malah aneh. Tu Yue merasa agak bosan, tapi untungnya dapat 300 poin emosi. Dia berpura-pura lemah dan limbung. Chang Ying langsung menggendong Tu Yue dan berjalan menuju tendanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sepatah kata, aku tidak ingin suku ini setiap hari penuh dengan intrik. King King mendengar itu mengepalkan tinjunya. Target aslinya memang Chang Ying, hanya saja dia tidak pernah terpancing, makanya dia beralih ke Silan. Silan melihat adegan itu sangat tidak senang, tunggu dulu, Yue ikut denganku. Tendaku cukup besar untuknya. Dia adalah betina yang akan segera menjadi pasanganku. Setelah lukanya sembuh, kami akan mengadakan upacara pernikahan. Chang Ying tidak menghiraukannya, malah menatap orang dalam pelukannya. Yue, kamu mau ikut dengannya? Aku tidak mau. Aku takut dia memukul aku. Tu Yue berkata sambil melirik Silan dengan menyedihkan. Sikap malang ini berbanding terbalik dengan perilaku memukulnya tadi, membuat Chang Ying semakin kasihan. Tidak perlu khawatir, aku akan merawatmu dengan baik. Tenda kulit binatangku lebih besar. Tenda kulit binatang juga melambangkan kekuatan pria binatang jantan. Kata-kata Chang Ying ini jelas-jelas mengatakan Silan adalah orang lemah. Chang Ying selesai berbicara dan langsung pergi tanpa melihat ekspresi Silan lagi. Kembali ke tenda, Tu Yue sudah tertidur. Chang Ying meletakkannya di tempat tidur yang dilapisi kulit binatang. Saat akan keluar, tiba-tiba Tu Yue memeluknya sambil bergumam, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Jangan tinggalkan aku. Chang Ying yang tadinya mau pergi jadi kaku. Dia memeluk Tu Yue dengan penuh kasih sayang sambil menepuk punggungnya pelan. Yue, apa yang harus kakak lakukan? Dia menatap orang dalam pelukannya dan tanpa sadar mencium keningnya. Keesokan harinya, Tu Yue bangun dengan malas sambil meregangkan lengannya. Begitu membuka mata, dia melihat wajah sempurna di hadapannya. Sesaat dia terpesona. Chang Ying membuka mata dan melihat Tu Yue menatapnya. Dia menyentuh hidung Tu Yue, Yue masih seperti waktu kecil. Tu Yue baru menyadari tangannya memeluk pinggang Chang Ying. Dia cepat-cepat menarik tangannya sambil berpikir dalam hati, ini kakak, bukan suami. Chang Ying menatap Tu Yue dengan lembut, maaf, Yue, kakak tidak melindungimu dengan baik. Tidak apa-apa, aku sendiri yang tidak mendengarkan. Tu Yue agak malu dan menjauh sedikit. Sebelumnya dia setiap hari melajang, belum pernah mengalami serangan visual kecantikan seperti ini. Saat itu, seekor ular putih kecil muncul di pintu masuk. Akhirnya dia menemukannya. Betina ini membawanya keluar tapi malah membuatnya tersesat. Kalau bukan karena mencium baunya, dia tidak akan bisa menemukannya. Ular itu cepat merayap ke kaki Tu Yue dan menyentuh pergelangan kakinya. Chang Ying ingin membuangnya, tapi ditahan oleh Tu Yue, kakak, aku sudah berjanji akan memeliharanya. Tu Yue mengangkat ular putih kecil itu di tangannya, mulai sekarang kamu ikut denganku ya. Kalau ada aku, kamu pasti tidak akan kelaparan. Ular putih kecil itu dengan angkuh mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu apakah ini keberuntungan atau tidak. Belum menemukan gua yang cocok, dia sudah harus berevolusi. Sekarang dia sedang dalam masa kritis evolusi. Mengikuti Tu Yue pasti lebih baik daripada berkeliaran di luar. Emosi negatif bertambah. Tu Yue tiba-tiba menerima umpan balik sistem dan merasa aneh. Apakah ular kecil itu tidak mau? Tapi dia dengan mudah menyentuh telapak tangannya. Atau Chang Ying. Tu Yue tidak mau memikirkannya lagi,
lalu berbalik menatap Chang Ying, "Kakak, aku tidak mau menikah dengan Silan." Chang Ying mendengar itu, matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan, kalau begitu batalkan upacara pernikahan dengannya. Kebetulan Wu Popo masih di suku. Belum perlu buru-buru membatalkannya. Pembatalan upacara pernikahan memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Tanpa alasan yang tepat, dia takut Silan akan membuat masalah dan mempengaruhi posisi Chang Ying sebagai kepala suku. Chang Ying mendengar Tu Yue berkata tidak ingin membatalkan upacara pernikahan dengan Silan jadi agak kecewa, "Kakak akan selalu melindungimu." Dia mengusap rambut Tu Yue, "Kakak masih ada urusan. Akhir-akhir ini ada binatang buas di hutan binatang buas. Kamu jangan kembali ke tendamu dulu, tinggal di sini saja untuk memulihkan luka." Sebenarnya dia memiliki niat tersembunyi, dia tidak ingin Tu Yue kembali dan bertemu Silan lagi. Dia berharap Tu Yue bisa tinggal di sini selamanya. "Baik, kakak hati-hati. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diri dengan baik." Setelah Chang Ying pergi, Tu Yue bersandar di tempat tidur kulit binatang yang hangat. Tiba-tiba dia ingat masih punya lebih dari 300 poin emosi yang belum digunakan, jadi langsung membuka 3 undian berturut-turut. Mendapat 1 ubi jalar, peta benua bulan baru, 1 tongkat listrik. Tu Yue sangat senang mendengar tentang tongkat listrik. Betina di benua bulan baru tidak memiliki kekuatan khusus, dan sekarang dengan senjata, dia bisa melindungi dirinya dengan lebih baik. Setelah menghabiskan poin emosi, dia mengambil rumput kering dan beberapa ranting, lalu membuat api di luar tenda untuk memanggang ubi jalar. Segera aroma ubi panggang menyebar keluar. Ular putih kecil yang tadinya tidur mencium aromanya dan merangkak keluar. Dia menelan ludah tapi tidak berani mendekati api. Kenapa betina ini tidak takut api? Dan apa yang ada di dalam api itu? Sangat harum. Benua bulan baru sangat takut api. Setiap kali ada api, itu selalu menjadi bencana. Saat itu, King King kebetulan lewat dan melihat pemandangan ini, lalu tersenyum jahat. Tu Yue yang berada di depan api melihat ular kecil itu dan tersenyum, "Hai kecil, sangat harum kan?" Dia mengambil ubi yang sudah matang dari api, "Aku bagi setengah untukmu, kasihan sekali kamu." Saat mereka sedang menikmati makanan dengan senang, sekelompok tamu tak diundang datang. "Bagus sekali, Yue. King King baru saja memberitahuku dan aku tidak percaya. Kamu tidak tahu kalau api adalah hukuman dari langit." Silan menatap Tu Yue dengan kecewa. Dia pikir meskipun Tu Yue bodoh, setidaknya bisa membedakan yang benar dan salah. Tapi ternyata Tu Yue sama sekali tidak peduli dengan api. Apakah dia benar-benar tidak peduli hidup mati suku? Orang binatang lain melihat situasi itu juga cepat mendekati api dan ingin menginjaknya. Tu Yue sibuk menghentikan, "Kalau diinjak, kakimu akan rusak. Apakah kalian agak bodoh?" King King melihat Tu Yue menghentikan mereka, seolah menemukan bukti, "Kenapa kamu tidak membiarkan orang lain memadamkan api? Aku bilang kenapa hukuman langit muncul di tempatmu. Jangan-jangan hukuman langit ini memang kamu yang mendatangkan." Orang-orang mendengar itu juga ikut mengecam Tu Yue, "Betina beracun. Pantas Silan acuh tak acuh padanya. Dibanding King King, dia terlalu buruk." King King juga menambahkan, "Kudengar orang binatang yang mendatangkan hukuman langit akan terus diikuti hukuman itu." Sisa kalimatnya tidak dia selesaikan, tapi orang binatang lain yang akan melanjutkan, "Kamu betina beracun, pergi dari suku kami. Bahkan kalau kakakmu melindungimu juga tidak berguna." Tu Yue mendengarkan mereka bicara sembarangan, lalu melempar kulit ubi di tangannya dan berdiri, "Sudah cukup belum?" Silan berpura-pura menatapnya dengan dalam, "Yue, aku harus mempertimbangkan kembali urusan antara kita." "Baiklah." Tu Yue menyetujui dengan sangat cepat. Silan melihat dia begitu tegas langsung mengerutkan kening, "Kamu tidak mau menjelaskan soal hukuman langit ini pada semua orang. Bukankah kalian semua sudah menjatuhkan vonis padaku?
Masih perlu penjelasan apa? Tu Yue menatapnya dengan dingin. Kamu tidak membiarkan kami memadamkan api berarti ada masalah. Chang Ying tidak ada sekarang, jadi aku yang berkuasa di suku ini. Aku tidak bilang tidak boleh memadamkan api. Tu Yue melihat sosok di hadapannya dan miring memberi jalan. Silan melihat Tu Yue seperti merayu, jadi sombong. Dia meniru cara orang binatang jantan tadi dan menginjak api. Seketika dia kesakitan dan berteriak. Tu Yue melihat penampilan konyol Silan dan tertawa terbahak-bahak. Silan jatuh terduduk dan baru sadar, kamu tahu api ini bermasalah kan? Tu Yue berkedip dengan polos, aku tahu. Makanya tadi aku bilang jangan injak. Siapa suruh kalian tidak mendengarkan? Silan berdiri dengan susah payah sambil memegang kaki kirinya dan menatap Tu Yue, jangan beri alasan. Suku tidak bisa memelihara orang yang mendatangkan hukuman langit sepertimu. Kalian, ikat dia dan buang dari suku. Tu Yue langsung mengambil tongkat listrik dan menyentuhkan ke orang binatang terdekat. Dalam sekejap, orang itu jatuh dan kejang-kejang. Tu Yue berpikir dalam hati, teknologi modern memang hebat. Dua orang lainnya melihat itu langsung menjauh dari Tu Yue. Silan melihat mereka tidak berguna, dengan satu kaki melompat berniat bertindak sendiri. Yue, jangan memaksaku bertindak. Meskipun kita punya perjanjian pernikahan, aku tidak akan mengorbankan suku demi kepentingan pribadi. Aku yakin kamu bisa mengerti. Tu Yue mendengar kata-kata mulia itu merasa pasangan brengsek ini memang cocok dengan King King. Tapi saat ini Tu Yue juga merasakan niat membunuh dari Silan. Dia menggenggam erat tongkat listriknya. Silan tahu benda di tangan Tu Yue tidak sederhana. Saat dia akan menggunakan kekuatannya, tiba-tiba seseorang menerjangnya ke tanah. Apa yang mau kamu lakukan pada adikku? Betina hanya memanggang ubi jalar tapi malah menarik perhatian orang suku dan mereka bahkan ingin mengusirnya. Saat itu, Chang Ying baru saja kembali dari berburu. Aku hanya sementara meninggalkan suku, bukan mati. Chang Ying melindungi Tu Yue dan menatap Silan menunggu penjelasan. Dia bukan Silan yang sok suci. Dia melakukan apapun tidak akan sembunyi-sembunyi. Hanya tikus gat yang suka bermain kotor. Itulah mengapa dia selalu meremehkan Silan. Kalau bukan Tu Yue yang selalu menahannya, Silan sudah lama dia usir. Dia tidak tahu ambisi Silan, tapi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanya kebahagiaan Tu Yue. Dia mendatangkan hukuman langit, suku tidak bisa memeliharanya. Silan menunjuk api di samping. Chang Ying melihat itu juga mengerutkan kening, lalu melindungi Tu Yue lebih erat. Dan api ini sangat aneh, tidak bisa dipadamkan. Kakiku sampai terluka. Silan mengangkat kakinya yang penuh lepuh. Emosi negatif +3. Saat itu King King menopang Silan dan berbicara, juga tidak tahu Xiao Yue mengambil benda apa yang melukai Taisu. Padahal kita satu suku, kenapa dia begitu kejam? Melihat orang semakin banyak, orang yang tersengat listrik itu juga mulai berpura-pura. Kakak, aku tidak menyakiti orang suku. Tu Yue menarik tangan Chang Ying dan menatapnya serius, seolah menderita ketidakadilan besar. Lalu dia berjalan ke api dan menggunakan pasir di sampingnya untuk memadamkan api. Aku juga tidak bilang tidak boleh memadamkan api. Tapi berani kamu katakan hukuman langit ini bukan kamu yang mendatangkan. Kenapa muncul di sini? Tanya seseorang. Ini bukan hukuman langit, ini api yang aku buat sendiri. Tu Yue menatap Chang Ying, tidak peduli orang lain percaya atau tidak. King King seolah menemukan bukti, kamu bilang kamu yang membuat api. Setahuku hanya pendeta besar kuil dewa yang bisa membuat api. Kamu berbohong. Silan juga memberi isyarat pada orang di sampingnya. Salah satu dari mereka maju, Tu Yue berbohong untuk menutupi fakta hukuman langit. Chang Ying, sebagai kepala suku, apakah kamu mau melindunginya? Orang-orang mendengar itu juga terpengaruh dan ikut menyalahkan Tu Yue.
Silan melihat adegan ini tersenyum tipis. Dia juga ingin melihat bagaimana Chang Ying memilih. Tiba-tiba dari kerumunan terdengar teriakan menyedihkan, perutku sakit sekali. Seorang betina binatang dengan perut besar terlihat. Tu Yue tahu ini air ketubannya pecah. Dia langsung menyuruh orang di samping untuk menopangnya, Xiao Feng akan melahirkan. Cepat panggil Wu Popo. Segera salah satu suami Xiao Feng membawa seorang nenek tua berambut putih. Wu Popo turun dari punggung dan langsung bertindak. Kecuali suami Xiao Feng dan betina binatang yang ada, semua jantan harus keluar dari tenda. Tapi semua orang menunggu dari siang sampai malam, Xiao Feng menangis keras tapi tidak ada kemajuan. Tu Yue berpikir jangan-jangan persalinan sulit. Wu Popo juga mengerutkan kening dan menggeleng, Xiao Feng, kamu harus berusaha sendiri, kalau tidak akan ada masalah besar. Tu Yue melihat situasi itu juga merasa tidak enak. Dia sebelumnya sudah sering melihat orang mati, tapi belum pernah melihat situasi seperti ini. Biar aku coba, Tu Yue maju dan berkata. Begitu kata-katanya keluar, King King di samping langsung mengejek, Wu Popo sudah bilang harus bergantung pada usaha Xiao Feng sendiri. Kamu mau ikut campur apa? Mau membunuh Xiao Feng? Tu Yue tidak menggubrisnya. Setelah mendapat izin dari Wu Popo, dia berjalan mendekati Xiao Feng, kamu mau mati atau memilih aku membantumu? Kamu benar-benar bisa menyelamatkan aku dan bayiku? Xiao Feng bertanya dengan lemah. Aku tidak menjamin, tapi kalau tidak dicoba, kamu tidak akan bertahan lama dan bayimu juga akan mati di dalam perutmu. Aku percaya padamu. Saat ini dia tidak bisa memikirkan hal lain. Toh sama-sama mati, lebih baik ambil risiko. Dua suaminya mendengar itu jadi cemas dan ingin menghentikan, jelas tidak percaya Tu Yue bisa menyelamatkan Xiao Feng. Kalian tidak bisa memutuskan. Aku dengarkan Xiao Feng. Ini nyawanya, dia berhak memutuskan. Tu Yue menatap kedua orang itu dan berkata langsung. Semua orang tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang semua dengarkan arahanku. Pergi cari makanan, sebaiknya daging, untuk Xiao Feng makan agar menambah stamina. Tu Yue keluar dari tenda. Chang Ying mendekat dan bertanya, bagaimana situasinya? Situasinya sangat buruk. Aku akan menyiapkan sesuatu. Tu Yue langsung mengulangi proses menggosok kayu untuk membuat api. Semua orang melihat api muncul dengan wajah terkejut. Chang Ying juga sangat kaget. Silan bahkan tidak percaya, Tu Yue benar-benar bisa membuat api. Kalau begitu aku suruh dia serahkan caranya, maka aku juga bisa menguasainya. Silan langsung menatap Tu Yue dengan dalam. Chang Ying menyadari tatapan Silan dan wajahnya langsung berubah. Tu Yue memanaskan pisau di atas api untuk mensterilkannya. Setelah selesai, dia kembali ke tenda. Tidak tahu berapa lama berlalu, dari dalam tenda terdengar tangisan bayi. Orang-orang di luar mendengar itu merasa lega. Yang paling senang tentu Xiao Feng dan kedua suaminya. Keduanya langsung berlutut, terima kasih, Tu Yue. Tadi kami sudah mengatakan hal buruk padamu tapi kamu tetap membantu kami. Sudah, kalau mau berterima kasih, terima kasih pada Wu Popo. Dialah yang membantu Xiao Feng melahirkan. Aku hanya coba-coba saja. Ini juga keberuntungan Xiao Feng. Tu Yue berkata dengan rendah hati. Saat ini Xiao Feng sudah pingsan karena kelelahan. Wu Popo juga menatap Tu Yue dengan puas. Betina di dalam tenda juga menatapnya dengan kagum, tidak seperti sikap menghinakan sebelumnya. Hanya King King yang menatap Tu Yue dengan tatapan penuh iri. Melihat Tu Yue menatapnya, dia cepat-cepat mengubah tatapan tidak senangnya menjadi senang. Bagus sekali, Xiao Yue. Kali ini kamu menyelamatkan Xiao Feng. Pasti semua orang akan memaafkan soal hukuman langit itu dan mungkin masih ada kesempatan. Dia sengaja bicara tidak terlalu pelan agar orang lain mendengar untuk mengingatkan mereka tentang Tu Yue yang mendatangkan hukuman langit.
Tapi Silan menggelengkan kepala memberi isyarat padanya. King terdiam sejenak dan tidak bereaksi. Tu Yue tidak marah. Dia sudah membuktikan api itu buatannya sendiri. Chang Ying menatap King, ini bukan hukuman langit. Ini api yang Yue buat. Aku tidak percaya. Kamu kakaknya, pasti begitu katamu. Demi keamanan suku, semua orang harus bersatu. Tidak bisa karena Chang Ying kepala suku lalu memutarbalikkan fakta. King membujuk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percaya Tu Yue punya kemampuan itu. Ini kan kemampuan yang hanya dimiliki pendeta besar kuil dewa. Silan justru maju menghentikan, King, jangan bicara lagi. Kami semua sudah melihat, memang Xiao Yue yang membuat api itu, bukan hukuman langit. Saat itu Wu Popo juga keluar dari tenda, benar itu api buatan Xiao Yue. Ini mukjizat. Aku tidak tahu kenapa kamu begitu yakin Xiao Yue orang yang mendatangkan hukuman langit. Wu Popo memang tidak suka King. Dia merasa King terlalu munafik. Tapi karena Tu Yue menyukainya, dia tidak bisa bicara apa-apa. King keringat dingin mengucur di dahinya. Kalau dia mengaku melihat, berarti dia sengaja. Citra baik yang sudah dia bangun akan hancur. Dia pasti akan dibenci semua orang di suku. Dia menatap Tu Yue dengan penuh penyesalan dan dengan lembut menarik tangan Tu Yue. Xiao Yue, maaf. Aku hanya menebak. Aku juga demi kebaikanmu dan keamanan orang suku. Melihat orang-orang tidak bicara, King melanjutkan, maaf, Xiao Yue. Sebenarnya semua orang juga tidak sengaja. Aku mewakili mereka minta maaf padamu. Sebenarnya semua orang juga tidak ingin mengusirmu. Hanya karena tahu hukuman langit itu mengerikan, jadi terpaksa. Tu Yue tahu King ingin membuat orang binatang yang tadi ingin mengusirnya berbicara membela. Lagi pula tindakan mereka memang keterlaluan. Seperti yang diharapkan, setelah King selesai bicara, ada orang binatang yang membantunya. Maaf ya, Tu Yue. Tadi memang kami tidak memeriksa dengan jelas. Kami juga demi keamanan suku. Tapi tadi kamu juga salah. Kenapa tidak langsung bilang? Chang Ying mendengar orang-orang jelas-jelas salah tapi malah menjadikan Tu Yue sebagai penjahat, langsung marah. Mulai hari ini, kalau ada orang yang mau menindas Yue, aku tidak akan mengampuni. Orang-orang mendengar Chang Ying serius langsung menutup mulut dan tidak berani bicara buruk tentang Tu Yue lagi. Silan juga wajahnya pucat. Dia tahu kata-kata Chang Ying itu ditujukan padanya. Wu Popo juga angkat bicara untuk meredakan suasana. Lagi pula semua orang masih harus tinggal satu suku, kalau terlalu jelek tidak baik untuk Chang Ying juga. Baiklah. Xiao Yi, percaya semua orang juga sudah tahu kesalahan mereka. Lalu dia menarik tangan Tu Yue, baiklah, Xiao Yue, kamu juga sudah dewasa. Seharusnya kemarin sudah mengadakan upacara pernikahan dengan Silan. Wu Popo selesai bicara lalu menyerahkan tangan Tu Yue ke tangan Silan. Silan, kamu harus merawat Xiao Yue dengan baik. Tunggu tubuh Xiao Yue pulih, aku akan memimpin upacara pernikahan kalian sendiri. Menurutku 3 hari lagi cocok. Wu Popo tahu Tu Yue selalu menyukai Silan dan memohon padanya untuk memimpin upacara pernikahan mereka. Silan dengan sikap penuh cinta menggenggam erat tangan kanan Tu Yue. Popo, tenang. Aku pasti akan merawat Xiao Yue dengan baik, melayaninya sebagai tuan. King menggigit gigi menatap Tu Yue. Sementara Chang Ying menatap Silan dengan dingin. Tu Yue melihat itu langsung mengerutkan kening dan ingin menarik tangannya, tapi digenggam erat oleh Silan yang menatapnya dengan ekspresi berat. Menjijikkan. Xiao Yue anak yang baik yang aku lihat tumbuh sejak kecil. Melihat kalian menikah, keinginanku terpenuhi. Sekarang tinggal Xiao Yi saja. Popo menatap Tu Yue dengan penuh kasih sayang. Tu Yue menatap Popo. Kondisinya tidak terlalu baik. Yang tadinya ingin memukul Silan sekarang ditahan. Tu Yue dengan tangan satunya memegang tangan Silan, seperti pasangan kecil yang baik. Popo, tenang.
Dia pasti akan menikah dengan Silan. Tapi pemilik tubuh asli sebelumnya sangat menyukai Silan. Kalau sekarang dia terlalu jelas menolak, pasti akan dicurigai. Sekarang dia hanya punya satu tongkat listrik untuk pertahanan. Kalau diserang, masih terlalu berbahaya. Hari sudah malam. Setelah orang-orang bubar, Xiao Feng juga dibawa pulang oleh suami-suaminya. Chang Ying cepat-cepat membereskan tenda dan mengganti kulit binatang yang bersih. Yue, kamu benar-benar mau menikah dengan Silan? Chang Ying berpura-pura bertanya tidak sengaja. Aku tidak akan menikah dengannya. Kakak, aku tahu kamu khawatir padaku. Setelah mengalami kejadian kemarin, aku sudah melihat siapa dia sebenarnya. Dia bukan jantan yang layak. Tu Yue berkata dengan serius. Bukan dia yang melihat jelas, tapi cangkang ini sudah berganti jiwa. Chang Ying mendengar itu juga senang memeluk Tu Yue, bagus sekali. Kamu akhirnya sadar, dia sama sekali tidak pantas. Ku pantas mendapat yang terbaik di benua bulan baru, bukan orang rendahan seperti Silan. Kakak, tenang, aku punya cara. Tu Yue mendorong pelukan Chang Yi. Rencananya adalah membuat semua orang menemukan hubungan gelap Silan dan King King. Dengan begitu dia bisa dengan mudah membatalkan pernikahan dengan Silan. Semua orang juga bisa melihat wajah asli kedua orang itu. Dengan begitu tidak akan merusak reputasi kakaknya dan bisa secara resmi mengusir keduanya dari suku. Adapun orang yang bersembunyi di belakang yang ingin membunuhnya, perlu diselidiki perlahan. Orang itu sepertinya sembunyi dan lebih licik dari Silan dan King King. Apakah luka di kakimu masih sakit? Hari ini sudah lelah seharian. Tidak apa-apa, hanya luka luar. Cepat sembuh. Tu Yue menunjuk luka di pergelangan kakinya yang sudah mengering. Syukurlah, di sini hanya ada satu tempat tidur. Kamu tidur di tempat tidur, aku tidur di lantai saja. Chang Ying berkata dengan agak canggung. Tu Yue mendengar itu langsung sadar dan berbaring. Di tengah malam, dia melihat Chang Ying menggigil di lantai. Kakak, kamu tidur? Belum, ada apa? Kakak, naik ke tempat tidur saja. Aku agak takut. Tidak perlu takut, aku di sini menemanimu. Chang Ying tidak mau naik. Dia takut tidak bisa menahan diri seperti waktu kecil. Boleh tidak, kakak? Tu Yue dalam hati mendesah. Kenapa orang ini begitu keras kepala? Chang Ying mendengar itu tidak bisa menolak lagi. Dia tahu Tu Yue peduli padanya. Jadi dia dengan hati-hati berbaring di pinggir tempat tidur. Keesokan paginya, Tu Yue bangun dan melihat Chang Ying dengan dua mata panda. Selamat pagi, kakak. Kenapa semalam tidak tidur nyenyak? Semalam tidak bisa tidur, ada rubah kecil yang terus mengganggu. Chang Ying tersenyum pahit. Tu Yue langsung merasa canggung, tahu dia tidur tidak tenang, aku tidak tahu. Aku tidurnya selalu tenang, pasti kakak yang sudah tua, kurang tidur. Chang Ying mendengar itu tersenyum pahit dalam hati. Umurnya memang sudah tua dibanding Tu Yue. Tapi Tu Yue tidak merasakan emosi Chang Ying. Dia menguap sambil berkata, kakak, hari ini mau berburu. Chang Ying sebagai kepala suku pada dasarnya selalu memimpin tim pergi berburu ke hutan binatang buas. Akhir-akhir ini hutan binatang buas agak aneh. Binatang buas tidak keluar. Sebelumnya kalau melihat orang binatang langsung menyerang, tapi akhir-akhir ini kalau melihat orang binatang malah lari. Chang Ying sambil mengusap kepala Tu Yue, kamu tenang istirahat di suku. Aku akan segera kembali. Aku ingin ikut kakak ke hutan binatang buas. Tu Yue menatap Chang Ying dengan mata besar. Sebelumnya dia lihat di peta, di hutan binatang buas ada tambang tanah liat. Ini bahan baku untuk membuat keramik. Kalau bisa menemukan tambang ini, berarti dia bisa membuat panci, mangkuk, baskom. Dia bisa mewujudkan kebebasan kuliner. Baik, kamu siap-siap. Aku tunggu di luar. Chang Ying tadinya tidak mau setuju, tapi melihat mata Tu Yue tidak tega menolak.
Lagi pula dengan kekuatannya, dia bisa melindungi Tu Yue. Tu Yue membereskan barang dan bersiap berangkat. Saat itu seekor ular putih kecil melilit kakinya. Tu Yue mengangkat ular putih kecil itu dan mencolek kepalanya sambil tertawa. Kamu kemana saja, anak kecil? Apakah kamu kabur? Punya rencana sendiri ya? Tapi dia tidak marah. Ini justru menunjukkan ular kecil itu pintar. Kalau jadi dia juga akan kabur tanpa ragu. Ular putih kecil menggelengkan kepalanya yang dicolek sambil mendesis. Dia hanya tidak suka rubah busuk itu. Aku sudah bilang akan membawamu keluar. Kamu juga orang pertama yang aku kenal di sini. Karena kamu mau ikut denganku, aku beri nama ya. Namamu Xiao Bai. Cocok sekali. Tu Yue seperti bicara sendiri, tidak menunggu jawaban Xiao Bai dan langsung memutuskan. Xiao Bai mendesis menunjukkan penolakan, tapi Tu Yue menganggap dia suka nama itu. Kamu suka nama ini ya? Bagus. Aku mau berburu. Mau ikut tidak? Tidak mau. Aku tahu kamu mau menemaniku. Ayo, Xiao Bai. Yue sudah siap? Chang Ying bertanya. Sudah, ayo. Dia membawa tongkat listrik dan peta. Itu ular kecil kemarin. Chang Ying menatapnya dengan tidak senang karena nalurinya merasakan ini bukan ular biasa. Ada sedikit aura binatang buas. Dia namanya Xiao Bai. Sangat jinak. Aku ingin memeliharanya. Tu Yue mengusap kepala Xiao Bai. Melihat Tu Yue menyukainya, Chang Ying tidak enak mengusir. Dia hanya bisa lebih waspada. Kalau ular ini bermasalah, dia tidak akan segan-segan. Sampai di pintu suku sudah banyak orang menunggu. Di antaranya ada Silan. Melihat Tu Yue datang, dia menyapa dengan lembut, Xiao Yue, kamu juga mau ikut ke hutan binatang buas. Kamu bisa ikut denganku, aku lindungi kamu. Chang Ying cepat-cepat menghalangi Tu Yue, ada aku yang melindungi. Tidak perlu kamu. Kami akan segera mengadakan upacara pernikahan dengan saksi semua orang. Xiao Yue akan menjadi pasanganku. Aku merawatnya itu sudah seharusnya. Silan sama sekali tidak mau mengalah. Tu Yue saat itu keluar dari belakang Chang Ying, bisa menikah atau tidak masih belum pasti. Apa maksudmu? Silan langsung tegang. Xiao Yue, sebelumnya aku sudah menjelaskan padamu. Aku juga demi keamanan suku. Aku juga tidak ingin berpisah darimu. Chang Ying menatap Tu Yue juga dengan ekspresi khawatir. Menyingkir, aku tidak akan menikah denganmu. Tu Yue menatap Silan dengan dingin. Tapi Silan tiba-tiba tertawa, kamu tidak menikah denganku, mau menikah dengan siapa? Semua orang di suku tahu kamu rela mati untukku. Dan Wu Popo sudah bilang akan memimpin upacara pernikahan kita 3 hari lagi. Keinginan terbesarnya kan melihat kamu menikah. Kamu tidak mau keinginannya tidak terkabulkan. Tu Yue menggigit gigi menahan dorongan untuk memukulnya. Sekarang memang bukan waktunya, tidak bisa gegabah. Percaya saja, dengan frekuensi orang binatang setelah menikah, beberapa hari ini Silan pasti tidak tahan dan akan bercinta dengan King King. Saat itu kalau dia menangkap mereka, dia bisa secara resmi membatalkan pernikahan. Melihat Tu Yue tidak bicara lagi, Silan maju ingin menarik tangan Tu Yue, tapi Xiao Bai langsung menggigit lengannya. Silan menggoyang-goyangkan tangannya tapi tidak lepas juga. Apa ini? Sialan! Dia ingin menariknya dengan paksa tapi ditahan oleh Tu Yue. Xiao Bai, kembali. Tu Yue tersenyum manis, ini ular peliharaanku. Dia pemarah. Kamu tidak keberatan kan? Tubuh jantan binatang memang bagus. Luka seperti itu cepat sembuh. Tapi Silan tetap tidak senang di hatinya. Tidak apa-apa, hanya ular kecil. Silan meremehkan Xiao Bai. Tu Yue tidak bicara lagi, mengusap kepala Xiao Bai, diam-diam memberinya jempol. Saat itu Chang Ying maju, ayo berangkat. Hari ini target kita 5 ekor binatang buas.
Tu Yue juga pertama kali masuk hutan binatang buas ini. Di sini penuh pohon-pohon besar menjulang tinggi, yang tidak kenal medan mudah tersesat. Silan berjalan di depan dengan sikap seperti kepala suku yang memimpin. Chang Ying menemani Tu Yue berjalan di belakang rombongan. Karena Tu Yue berjalan lambat, jaraknya cukup jauh dari yang lain. Tu Yue menarik tangan Chang Yi, "Kakak, waktu aku jatuh ke perangkap kemarin, aku menemukan sebuah peta." Chang Ying langsung berhenti dan berbisik, "Peta apa?" Tu Yue menunjukkan peta benua bulan baru itu pada Chang Ying. Chang Ying melihatnya dan terpaku. Beberapa huruf di sini dia tidak kenal, tapi nama-nama suku dia tahu. "Cepat simpan," Chang Ying berkata dengan serius. Tu Yue juga tahu pentingnya peta ini. "Kakak, aku ingin mencari tambang mineral. Kamu temani aku ya?" "Tambang mineral, apa itu?" Chang Ying menatap Tu Yue dengan bingung. Dia tidak pernah dengar soal tambang mineral. "Aku ingin membuat keramik. Keramik itu sejenis wadah seperti daun, tapi keramik lebih kuat dan bisa dibuat berbagai bentuk untuk menyimpan barang." Chang Ying mengangguk setengah mengerti, "Kenapa kamu tahu semua ini?" Dia merasa Tu Yue sejak 2 hari lalu agak aneh. Apakah dia benar-benar Yue-nya? Tu Yue tersenyum nakal dan berbisik di telinganya, "Aku utusan dewa. Tapi aku tetap Tu Yue. Kakak percaya padaku." Chang Ying mengerutkan kening menatap Tu Yue, "Kamu benar-benar Yue-er." Dia tidak peduli apakah dia utusan dewa atau bukan. Yang dia pedulikan apakah dia Tu Yue-nya. "Kali ini aku didorong ke perangkap, di kepalaku muncul banyak ingatan. Dia memberitahuku aku adalah utusan dewa. Aku masih ingat waktu kecil kakak diintimidasi orang binatang lain, aku yang melindungimu." Chang Ying memeluk Tu Yue dengan penuh kasih sayang, "Maaf, Yue-er. Kakak tidak seharusnya meragukan kamu. Semua salah kakak yang tidak melindungimu dengan baik sampai kamu jatuh ke perangkap." Sambil bicara dia tiba-tiba teringat sesuatu, "Yue-er, kamu bilang kamu didorong ke perangkap.